Dewan Adat Dayak Kabupaten Kota Waringin Barat kembali menggelar rapat akbar. Yang rapat kerja tersebut dihadiri oleh Camat, Kades, Damang, Kepala Adat, Ormas Adat, dan dipimpin perusahaan kelapa sawit Sekobar pada Rabu 22 Mei 2024, bertempat di Aula Antakusuma, Pangkalan Bunpak. Dalam rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua 2 DPRD Kobar Bambang Suherman, Kepala Dinas Pertanian Kobar Kris Budi Hastuti, PLT Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah melalui Zoom meeting serta mewakili Kapolres Kobar dan Dim 1014 Pangkalan Bun serta Kejaksaan Negeri Kobar. Ketua Umum DAD Kobar Ahmadi Riansyah mengatakan rapat akbar ini dalam rangka memfasilitasi realisasi plasma dan kelompok usaha produktif atau KUP, di mana berdasarkan hasil kesepakatan bersama, maka pihak perusahaan wajib memenuhi tuntutan plasma sebesar 20% ataupun membentuk KUP. Hal itu juga diketahui oleh PLT Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan dan mendorong pihak perusahaan untuk merealisasikan plasma 20% sesuai Permentan nomor 98 tahun 2013. Akan tetapi masih terkendala ketersediaan lahan status kawasan. Kendala waktu perizinan diterbitkan tahun 2003, sehingga ada kesepakatan dengan membentuk KUP atau kelompok usaha produktif. Ahmadi Riansyah menambahkan, target kerja kami adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang difasilitasi Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah, di mana pada bulan Juni, minggu pertama melakukan validasi dan verifikasi lahan di desa-desa yang ada di sekitar perkebunan kelapa sawit. Pada minggu kedua di bulan Juni, validasi dan verifikasi mengenai usaha apa yang akan dilakukan oleh masyarakat desa. Tentunya melibatkan pihak desa dan camat, yang kemudian akan diterbitkan SK oleh Bupati untuk kelompok yang masuk dalam program kelompok usaha produktif. Pihak perusahaan wajib merealisasikan program KUP di mana kesetaraan dengan plasma 20%, DAD sendiri di sini memfasilitasi sehingga dalam rapat kerja DAD Kobar melibatkan langsung pemangku pengambil keputusan agar masyarakat yang selama ini menuntut kewajiban dari pihak perusahaan bisa mendengar langsung dari keputusan rapat kerja akbar kali ini. Pertama adalah kita mendorong perusahaan untuk segera merealisasikan plasma 20% sesuai dengan Permentan nomor 98 tahun 2013. Namun dalam perjalanannya plasma 20% di luar HGU berdasarkan dengan Permentan nomor 98 tahun 2013 ini kan terkendala. Pertama adalah ketersediaan lahan, yang kedua adalah terkendala dengan status kawasan, kemudian yang ketiga terkendala dengan waktu perizinan itu diterbitkan atau perusahaan yang diwajibkan perusahaan yang sudah beroperasi sejak tahun 2020. Nah, maka untuk itu kita sampaikan poin kedua kesimpulannya, yaitu bagaimana perusahaan segera merealisasikan program KUP, kelompok usaha produktif, di mana bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan dan bagi perusahaan yang sekarang ini belum merealisasikan plasma 20%, tidak peduli kapan izin itu diterbitkan, dan dia wajib merealisasikan mengkonversi lahan 20% kepada masyarakat berbentuk KUP. Target kerja kita merekomendasikan kepada pemerintah daerah dan juga perusahaan, nanti difasilitasi oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Insya Allah di awal Juni, minggu pertama, dilakukan validasi verifikasi lahan IUP perkebunan di wilayah desa-desa yang berdekatan dengan perkebunan. Kemudian minggu kedua sudah bisa memvalidasi dan memverifikasi kegiatan usaha produktif apa yang ada di desa itu, yang nanti dana itu bisa diberikan setelah keluarnya SK calon petani, KUP yang di-SK-kan oleh Bupati setelah mendapat verifikasi dari desa, disampaikan kepada camat nanti di-SK-kan sampaikan oleh Bupati, begitu di-SK-kan baru nanti bisa direalisasikan. Dari Pangkalan Bun, Rudi Bintoro melaporkan.